kami lewati secara bersama-sama. Dan ini kami ya Tuhan dalam rangkaian kegiatan penutupan orientasi prabakti mahasiswa untuk tahun 2022 ini. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas pemeliharaan. Dalam rangkaian kegiatan penutup ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kembali kami tetap dikuatkan, dilengkapi, agar kami boleh menjadi orang-orang yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Tidak terasa, ada yang berkata, tidak terasa ya, sudah 4 hari. Mungkin kalau mahasiswa yang sini bilang iya tidak terasa, nanti yang di sini balas kata siapa tidak terasa kan? Biasa kan orang bahasa asing nggak terasa ya, udah 4 hari. Iya kalau yang sebelah sini ngomongnya kan, kalau yang sebelah sini kata siapa nggak terasa. Coba tanya ke sini. Lumayan ya. Hari keempat, awal-awal itu jadi pergumulan sebenarnya. Apakah kita bikin 1 minggu full saja? Mungkin yang di sini sebenarnya itu lebih bagus. Kami butuh waktu yang lebih untuk dibentuk lagi. Sekarang kayaknya nanggung. Kalau misalnya lebih dari setengah yang bilang iya nanggung, kita lanjut lagi seminggu kan? Gak apa-apa, anggaran keluar lagi. Ya panitia. Amin. Ya. Tapi kalau kayaknya sudah cukup, saya sudah cukup terbentuk. Sisanya nantilah kita proses sama-sama seperti selama kuliah. Ya udahlah ya. Ada juga yang bilang 3 hari saja. 3 hari terlalu singkat kayaknya. Belum sempat ibu asrama bicara, nanti udah habis waktu kan? Kalau cuma 3 hari. Lagian 3 hari paling rugilah peserta. Cuma 3 hari dapat apa kan 3 hari? Cuma habis Kak Elsa ngomong-ngomong, habis waktu. Sah. Jadi diputuskanlah kurang lebih 4 hari. Dulu ada angkatan yang seminggu memang, ada angkatan yang 3 hari, tapi nggak pernah ada yang 1 hari. Tapi lumayan 4 hari. Banyak hal yang boleh dialami. Saya pikir kalian semua yang calon masih calon loh, belum sah. Masih calon mahasiswa baru udah mulai. Oh iya ternyata begini ya. Mungkin ada yang ternyata saya pikir di STT teologi itu udah kayak malaikat semua. Apalagi yang kemarin malam itu. Kemarin malam apa ya? Ya itu uji nyali. Ada yang sempat ketar-ketir. Ketahuilah bahwa orang yang pergi ke tempat itu mereka duluan merasakan gimana gitu kan. Jadi sebelum kalian mengalami, penelitiannya sudah alami duluan itu. Kayak suruh nyanyi. Nyanyinya jangan kencang-kencang katanya. Tapi itu bagian dari suatu proses. Memang seperti main-main, bisa dikatakan seperti itu, tetapi bukan main-main. Beda ya main-main sama games, permainan. Ada makna di balik ini semua. Yang pasti di sini tidak akan dibiarkan satu orang pun hilang tanpa sebab atau tanpa ya hilang jejak lah, tanpa petunjuk apa-apa enggak. Kita semua memperhatikan, panitia selalu diwanti-wanti, yuk kita sama-sama, kita dipercayakan untuk membimbing adik-adik kita. Dan itu yang sudah terjadi secara umum, sudah terlaksana dengan baik. Saya rindu kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke 35. Roma 8 ayat 35. Tetap itu. Oke, satu ayat saja. Kalau begitu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan
yang penasaran itu agak menyenangkan. Ada orang yang suka penasaran. Kalau kita langsung baca semua dan tidak menarik lagi kan. Kalau tanggung itu menarik. Makanya kalau kalian masih bilang ini nanggung 4 hari, nah itu menarik. Menarik ini bisa dijadikan bahan untuk kedepannya kita bisa tambah lagi atau apa. Kita bikin 1 bulan full kan. Mantap itu. Itu benar-benar teruji. Kayaknya kalau gitu uji nyalinya jangan di sini kalau gitu kan. Bisa di Jalan Kayu Manis yang pas masuk gang dari sana, di lorong dari sana itu kan sebelah kiri. Uji nyalinya di situ enggak. Tapi apa sih? Apa yang kita takut? Firman Tuhan bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih? Melalui proses yang panjang itu bukan selama 4 hari ini, tetapi saya yakin proses yang panjang itu yang kalian alami itu bukan hanya ketika kalian tiba di Jakarta. Tetap kecuali yang sudah di Jakarta ya. Kalian yang sudah dari Jakarta, tetapi itu melalui suatu proses bahkan sebelum kalian ada di Jakarta. Ada suatu proses berpikir, ada suatu proses pengambilan keputusan di sana. Yang pasti tidak serta-merta langsung tring, oh ya saya ke Jakarta aja. Kenapa ke Jakarta? Karena saya nggak keterima di mana-mana. Ada yang begitu, ya mungkin diproses nanti. Tetapi itu melalui suatu proses yang panjang. Mungkin ada yang berpikir sudah 1-2 bulan sebelumnya. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun merencanakan ini. Jadi ini suatu proses panjang dalam mengambil keputusan. Pertimbangan bagaimana cara saya ke sana kan, transportasinya seperti apa, siapa yang akan saya temui di sana, sudah benarkah keputusan saya ini, bagaimana kalau ternyata yang saya bayangkan tidak seperti kenyataan, bagaimana kalau ternyata orang yang mendukung saya, mendorong saya untuk datang ke Jakarta, tiba-tiba dia tidak mendukung atau tidak mendorong saya lagi. Banyak pertimbangan. Dan itu wajar. Yang namanya ketika kita mau mengambil satu keputusan penting dalam kehidupan kita, kita pasti punya pertimbangan dan itu proses yang panjang. Atau ada mungkin yang nggak mau kesini tapi disuruh-suruh pergi sama omnya, sama mamanya, sama siapa. Apalagi kalau orang tuanya pendeta kan, itu jadi beban lagi kalau bagi anak-anak pendeta. Ada proses mengambil keputusan. Ada yang saya mau menikmati hidup aja dulu kan. Teman-teman saya enak sekali hidupnya. Kalau hidup dalam Tuhan sepertinya terkekang. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Siapkah saya ke STT? Nanti terkekang. Nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Banyak nggak bolehnya. Kalau ikut teman-teman saya lebih banyak bolehnya. Suatu proses pemikiran, pengambilan keputusan. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita berada di tempat ini sama-sama, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan punya maksud dan kalian di sini ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan kita semua berada di sini. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk calon mahasiswa, bukan hanya untuk panitia, bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi seluruh kita, keluarga besar SDI KSM Santiago. Ini gambaran Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada orang-orang di Roma. Mereka melewati banyak sekali tantangan. Orang Yahudi mengejar-ngejar mereka, orang Romawi mengejar-ngejar mereka. Orang yang Kristen sendiri nuduh mereka, nggak benar kalian. Yang ada cuma orang Yahudi Kristen yang bisa diselamatkan. Dikejar-kejar dari berbagai sisi. Dalam proses pengejaran itu mereka tentu saja bisa kelaparan. Mereka bisa tidak ada baju untuk dipakai. Mereka bisa apa? Banyak sekali kekurangan, pergumulan, permasalahan yang mereka alami. Tetapi di situ Paulus mau menasihati mereka, menguatkan mereka. Apa sih yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, keterangan, bahaya atau pedang? Paulus bilang tidak. Kita semua memang orang-orang yang bermasalah. Bermasalah artinya memiliki masalah kan?
satu janji Tuhan akan tetap menyertai kita. Dalam satu proses yang panjang ini, mengingat saya waktu kami perang dulu, itu kita ini yang memperang kami. Ada buahnya, itu yang saya sudah pernah cerita. David Yogi itu 10 tahun lebih muda dari saya. Kan 10 tahun, bayangkan dia belum lahir saya udah naik sepeda. Terus dia bentak-bentak saya. Dalam hati, ingin berontak, tetapi kami dikuatkan. Siapalah kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya dengar lagi ayat itu di kemarin, perang sebelum kalian. Itu yang menjadi aku dan sekarang Tuhan jadi orang yang ngoprang saya waktu itu. Ini bagian akademik, Ibu Esther kalau di sini. Sekarang jadi partner kerja. Wah, luar biasa. 10 tahun lebih tua bentak-bentak saya, tetapi akhirnya saya terhibur karena ada teman saya yang 2 tahun lebih tua dari saya. Wah, ya. Berarti dia 12 tahun lebih tua dari yang mau perang kami. Ya udahlah, menghibur diri. Kami yang tua-tua ini bukan kebetulan ada di sini, walaupun tinggal menghibur diri kan. Maksudnya udah ketuaan atau memang yang mau perang kami ini yang kemudaan. Kayaknya kami yang ketuaan. Tetapi melalui suatu proses yang panjang, kadang kita belum tahu benar apa yang ada di depan kita. Tetapi ada harapan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, digantungkan ke bagian kita masing-masing untuk menjadi orang-orang yang menang, untuk dilengkapi menjadi orang-orang yang menang. Lewat proses ini kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah ya? Sudah. Masih panjang jalannya. Ini belum selesai. Ini istilahnya baru masuk pintu gerbang, dikit lagi masuk, belum keluar. Ada yang teman-teman, kakak-kakak tingkat yang sudah mulai menyusun skripsi, mereka sudah mulai gerbang keluarnya udah mulai kelihatan. Kalau kalian boro-boro mau lihat dulu gerbang keluar kan, masih gerbang masuk yang ada di depan, masuk aja belum, masih proses. Tetapi inilah harus diperkenalkan dulu lingkungan di mana kalian akan berproses. Seperti inilah, tidak semua di sini malaikat. Dan mungkin saya masih seperti ini, saya masih susah dibentuk, banyak yang saya belum tahu. Oke, tidak apa-apa. Kalau kalian sudah tahu semua, ngapain di sini kan? Kita masih sama-sama belajar, menikmati proses yang ada. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan meninggalkan. Dalam rangkaian ini, saya sekalian akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan orientasi prabakti mahasiswa STT IKSM Santosa Asih tahun 2022. Banyak nama sebenarnya kan, ada yang orientasi prabakti mahasiswa, ada yang bilang orientasi masuk, ada yang bilang ospek, orientasi studi dan pengenalan kampus, banyak macam. Tetapi ini orientasi untuk kalian mengenal. Seperti inilah proses yang berlangsung dan semua harus diproses melewati proses yang sama. Yang tidak melewati proses ada datanya. Tiba-tiba harus diproses dulu baru bisa lulus. Dan seperti itu ada aturan-aturan main yang berlaku. 1-2 bulan akan banyak yang minta pulang. Nggak ada ya? Nggak ada yang minta pulang. Nggak ada? Nggak ada yang ngaku. Biasanya 1-2 bulan itu agak susah. Tetapi setelah itu akan menikmati. Oh iya ya. Setelah di pertengahan disuruh pulang pun kadang nggak mau pulang lagi. Tunggulah mas. Kenapa? Belum ada ongkos. Ternyata bukan karena tidak rindu lagi, karena belum ada ongkos. Enggak, tetapi itu saya juga sudah bilang ke siapa ya? Saya bilang, enaklah kalau kuliahnya di Jakarta, jauh dari kampung halaman. Yang orang Alor, mana-mana yang kemarin kita ngobrol ya. Karena bayangkan orang Alor kalau kuliahnya di Kupang, pingin pulang sebentar, besok udah nyampe. Kalau di Jakarta kan masih mikir-mikir lagi, ini poin plus. Orang Nias, pingin pulang. Dia harus berpikir mau lewat apa, lewat udara, nggak tiap hari ada pesawat, itu pun mahal.
Mau lewat darat harus nyebrang laut 2 kali. Jadi mikir-mikir, kalau dia cuma kuliah di Sibolga, orang Nias kuliah di Sibolga, Sibolga ke Nias berapa hari ya? Berapa malam? 1 malam. Kalau cuma kuliah di Sibolga, dia ingin pulang sekarang, besok sudah sampai rumah kan orang Nias. Untungnya di Jakarta ada proses. Jadi sebagaimana proses kalian datang ke sini, begitu pula proses kalian kalau misalnya rindu kampung halaman. Tapi kalau ada yang mau pulang cepat, mungkin bisa menghubungi Pak Yanur kan? Pak Yanur. Ngobrol aja sama Pak Yanur. Pak Yanur bagian keuangan. Pasti diajak berdoa itu. Diajak berdoa sama-sama, nanti tinggal bilang ke Ibu Tri diantar ke terminal. Pulang sendiri. Ini baru permulaan. Jadi bersama ini juga akan saya bacakan laporan kegiatan orientasi prabakti mahasiswa yang sudah berlangsung. Maafnya ketinggalan. Tadi firman Tuhan yang tadi pagi dari Pak Yanu, dia bilang kalau ikut perlombaan ya nggak semuanya menang kan? Wajar kan? Ada kira-kira yang apa? Balap lari terus semua menang. Lomba lari, kan lari sedemikian rupa aku tidak menghiraukan yang di belakangku. Aku berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan kemenangan sampai menang. Yang di samping itu menang. Bingung kan nanti tuh? Saya yang menang kok kan? Ya saya yang menang. Nanti berantem lah mereka kan? Dua-duanya menang. Nggak ada lomba yang menang semua kan? Jadi kalau misalnya ada yang belum menang, jangan khawatir ya. Kita masih punya kesempatan lagi. Karena namanya perlombaan, siap menang, siap kalah. Ya kan? Banyak macam kalian sini. Ada yang bisa main tenis meja di sini? Oh bisa. Bisa tantang itu sama Pak Doni. Main tenis meja. Ada. Meja tenis meja, meja pingpong kita ada gini. Ada yang bisa main voli? Wah. Sepak bola di Rinam sana ada lapangan sepak bola. Nanti mungkin kita akan pengurus SEMA yang baru mungkin diatur nanti ya. Kita ada lomba yang banyak STT. Saya pernah jadi ketua SEMA. Kami pernah bikin lomba di lapangan sana. Antar STT kami lawan STT. Kampus saya itu STT Battle. Lomba kami kalah. Karena kami tuan rumah, nggak enak kita menang kan? Jadi mengalah lah kami, tim kami. Tapi kami kalah memang karena nggak ada yang Citison belum ada waktu itu, makanya kami kalah. Si Adi nggak ada waktu itu, makanya kami kalah. Kekurangan tim. Kebanyakan yang kami jagonya kalau lomba makan katanya waktu itu bisa menang kami. Cuma berhubung kita panitia rugi kita adakan lomba makan. Karena menang nggak menang pengeluaran lumayan besar. Jadi ada lomba voli kita menang, lomba sepak bola kita kalah, lomba tenis meja kita menang. Menang kita banyak. Jadi itu. Tapi ada juga yang kalah kan. Jadi jangan khawatir kalau ada yang kalah ya. Ini akan diumumkan apakah semua menang atau ada yang kurang beruntung. Dan saya ngobrol sama si Dewi. Ternyata dia hobi olahraga juga. Ada tantangan ini kan. Si Beni hobi olahraga apa Ben? Bola. Apalagi? Catur. Bisa catur saya bilang. Nah ini ada generasi penerus. Di zaman kami ada satu mahasiswa selalu mendapatkan panggilan khusus. Namanya Pak Marcos Pel. Pak saudaranya sih. Setiap kali kalau jam istirahat datang langsung ke kamar. Mana si Marcos? Karena dia bisa main catur. Itu teman main catur sama Pak Pastor senior. Kami sebagai teman sekamar mendukung. Karena begitu dia dipanggil,
dia pulang bawa snack. Iya, dia pulang ada kacang, dia pulang ada taro dan lain-lain, karena rupanya sambil main catur dibeliin snack. Jadi kami rekan sekamar mendukung. Rupanya si Marcos kurang begitu senang, karena mungkin dia mengerjain tugas atau apa, sengaja dia ngalah-ngalah. Tapi kalau datang dia nggak boleh sembunyi. Ketika dia sembunyi, kami tunjukkan, ini Pak ada. Itu bagian dalam berasrama. Kalian akan menikmati susah dukanya. Susah dukanya nggak ada senangnya ya. Susah duka lagi. Jadi itu. Jadi ternyata ada atlet casur kita, ada atlet voli, ada atlet apa yang cewek-cewek jago apa? Jago menyanyi. Ada yang ciptakan lagu sendiri kemarin. Saya dengar. Nah, berarti ada bibit penerus. Saya pernah jadi ketua SMA, kami bikin lomba cipta lagu. Yang menang dapat juara, dapat uang tunai berapa? 100.000 kalau nggak salah. Walaupun uang tersebut, hadiah tersebut hilang, nggak tahu dijamret orang atau berpindah tangan tanpa izin. Ada kisahnya itu. Kita akan ada kreativitas menciptakan lagu. Kalau cipta lagu jangan tanya sama Pak Enos dan kawan-kawan. Nah, itu jago-jago yang masih sering bisa cipta lagu. Kreativitas itu dibutuhkan. Tapi nggak tahu yang bisa cipta lagu itu lulus atau tidak kan? Kita tahu mengulang lagi tahun depan operan. Itu akan saya bacakan. Laporan pelaksanaan orientasi prabakti mahasiswa STTIKM Santosa Asih tahun 2022. Temanya apa temanya? Diperlengkapi hubungan. Saya baru sadar ada spanduk di belakang. Artinya tidak perlu ditanya itu kan. Jadi saya nggak tanya lagi ayatnya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Pelaksanaan kegiatannya ini sekaligus laporan kepada institusi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua 3. Siapa nama ibu kita? Kaji Mariani Nahat, SDH MP3, pendeta. Pelaksanaan kegiatannya pertama pembukaan oleh Ketua STTIKM Santosa Asih Bapak Dr. Tulisaun Parnutan Enggolan STH MTH. Kemudian ada sambutan oleh pendiri STTIKM Santosa Asih. Pendiri STTIKM Santosa Asih itu Pastor SM Hasibuan, yang kemarin diwakili oleh Pastor Wikanto, mewakili pendiri STTIKM Santosa Asih. Kemudian ada penyampaian visi dan misi STTIKM Santosa Asih oleh Pak Ketua, yang kemudian dilanjutkan oleh pemaparan bidang-bidang di lingkup STTIKM Santosa Asih yang sudah disampaikan oleh para wakil ketua. Jadi di STTIKM Santosa Asih ini ada ketua, ada wakil ketua. Makanya ada yang tanya, ini Phuket kok jadi wakil? Dulu itu dibilang Phuket. Yang belum tahu, Phuket itu bukan jalan untuk tangkap ikan, itu bukan. Phuket itu singkatan dari pembantu ketua. Kalau di universitas namanya Purek, pembantu rektor. Tapi sekarang diubah dalam sistem undang-undang Sisdiknas juga sudah diganti jadi wakil ketua. Karena kalau dibilang pembantu ketua kan agak terkesan gimana gitu kan, mungkin ya. Jadi sekarang jadi wakil ketua. Wakil, jadi ada ketua ada wakilnya. Kalau ketua ada pembantunya, kayaknya jauh banget jarak kan. Walaupun kita semua adalah pembantu di tempat ini kan. Pembantu, dulos, hamba, tapi pembantunya Tuhan. Oke, wakil ketua ada 3. Bagian akademik itu Ibu Esterina Andi Junifa, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ada asistennya, stafnya Bapak Sulfadigia, penjelisnya.
Pester muda. Yun Pester, Sony Fatigea, Magister Pendidikan Agama Kristen. Kemudian wakil keduanya ada Bapak David B. Hasibuan yang gendong siapa kemarin? Yang gendong si Parumpahan. Itu David B. Hasibuan, MTH, Pester juga. Ada asistennya Bapak Yanulius Fatimahul Fatum atau Fatum Yanulius Fatum, Pak Yanur, Magister Pendidikan Agama Kristen, kandidat lagi. Kemudian wakil ketua 3 itu wakil ketua 2 itu membawahi bidang keuangan, administrasi umum, sarana dan prasarana, termasuk sponsorship. Kemudian wakil ketua 3 kemarin yang sudah memaparkan itu kita yang ada di sini membawahi bidang kemahasiswaan, pelayanan dan kreativitas. Itu akan dekat yang kreatif. Itu silakan perhitungan. Dan beberapa bidang yang lain termasuk dari perpustakaan, ibu asrama, siapa lagi dari pasca sarjana tidak sempat presentasi karena beliau berhalangan waktunya dan sekarang sedang tidak berada di tempat, jadi itu terskip. Jadi untuk pasca sarjana belum sempat. Nantilah cari waktu di lain dan kesempatan untuk bagian pasca sarjana bisa menyampaikan atau kalian bisa tanyakan yang namanya direktur pasca sarjana apa? Kaprodi bagian pasca sarjana itu Ibu Jerita Sigite. Sekarang lagi ada misi khusus. Kemudian dari unit sistem penjaminan mutu internal. Jadi kalau kalian selalu bertanya apa sih akreditasinya, akreditasi bla 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 bla, itu urusannya ke SPNI, sistem penjaminan mutu internal. Kemarin sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Yonas Manley. Kemudian bagian literatur dan penerbitan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Bernike Jodi, Magister Teologi. Kemudian ada pembinaan dari staf, dari dosen maupun dari para panitia pelaksana. Ya, kegiatan-kegiatan pembinaan. Pembinaan itu berupa pembinaan fisik, pembinaan mental, dan pembinaan spiritual. Dan mereka alami laporannya. Kemudian sudah dilakukan juga konseling. Walau belum maksimal, saya pernah berpikir, saya juga akui konselingnya belum maksimal, tapi itu merupakan pintu masuk. Yuk kita sama-sama saling mengerti, kita sama-sama saling memahami satu sama lain. Kemudian tadi malam sudah diadakan seperti yang Bapak Rohani ya. Jadi seperti itu rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan sepanjang 4 hari ini dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli. Peserta berjumlah 22 orang yang terdiri dari 20 orang mahasiswa baru dan 2 orang mahasiswa yang tidak baru lagi, dan 2 orang mahasiswa lama yang belum mengikuti kegiatan orientasi berbakti mahasiswa sebelumnya. Itu pesertanya ada 18 orang jurusan atau mengambil program studi pendidikan agama Kristen, dan ada 6 orang mengambil program studi teologi. Jadi, kan, kalau misalnya ada perubahan, Pak Son masih bisa nggak mereka kalau misalnya ada keputusan perubahan program studi? Nah, hubungi itu Pak Soni, staf bagian akademik. Kalau misalnya pikir-pikir, saya mau teologi lah, saya mau jadi pendeta. Yang sebelumnya sudah tulis jurusan PAH, tapi ketika melalui proses tidak, saya ingin terpanggil jadi pendeta atau jadi teologi, bisa menghubungi Pak Soni untuk jelasnya supaya program studinya pasti. Karena kalau sudah jalan nggak boleh pindah-pindah lagi, kan? Mungkin kalian masih calon sekarang. Kalau udah jalan,
kalian ajukan pindah Pak Soni Susi. Begitu juga sebaliknya, yang teologi, yang awalnya udah tulis teologi, kayaknya saya mau jadi guru deh, laporkan secepatnya untuk pindah program studi. Tapi jangan setelah saya sampaikan ini, yang 6 orang teologi ini langsung bilang ke Pak Soni, kami mau pindah pak saja. Mungkin tidak ada nanti di situ kan? Apalagi kalau cuma tersisa 1 orang, juara 1 lah dia di situ. Nggak ada saingannya. Kalau udah terlalu banyak, susah dapat juara. Makanya jangan banyak-banyak. Ini sampai 18 ini yang jurusan PAK, kemungkinan juara satunya lebih kecil dibanding yang jurusan teologi. 6 orang pasti masuk 10 besar. Ya kan? Kalau yang jurusan 4 susah masuk 10 besar, masih ada 8 orang yang bakalan masuk 10 besar. Kalau yang jurusan teologi pasti 10 besar. Ditelepon dari kampung, Mak, saya sukses, saya masuk 10 besar program studi teologi. Nah, padahal orangnya 6. Secara umum kegiatan Opram telah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal